Di video ini kita akan membahas tentang pasar uang dan pasar modal. Pasti teman-teman pada bertanya kan, apa itu pasar uang dan apa itu pasar modal? Nah, daripada kita penasaran, lebih baik kita simak video ini sampai dengan selesai. Tapi sebelum itu, saya mohon untuk jempolnya mengklik like, comment, and subscribe. Jangan lupa ya teman-teman, karena like, comment, and subscribe dari teman-teman itu sangat berharga dan berarti bagi saya. Pasar uang adalah suatu wadah tempat pertemuan antara pemilik dana dengan calon konsumen, baik bertemu langsung maupun melalui perantara, atas transaksi permintaan atau penawaran terhadap sejumlah dana atau surat-surat berharga jangka pendek. Instrumen pasar uang terdiri dari 1. Sertifikat Bank Indonesia, 2. Surat berharga pasar uang, 3. Sertifikat deposito, 4. Treasury bills, 5. Promissory notes. Ciri-ciri pasar uang terdiri dari 1. Transaksi jual beli yang tidak terikat pada tempat tertentu, 2. Hanya memenuhi dana pada jangka pendek. Yang ketiga, mekanisme pasar uang lebih menekankan pada suatu pertemuan. Sumber dana pasar uang terdiri dari kelebihan uang kas dari suatu BUMN. Yang kedua, kelebihan uang kas dari suatu perusahaan yang belum digunakan. Yang ketiga, kelebihan uang kas dari berbagai bank yang ada. Tujuan pasar uang secara umum. Ada pihak yang membutuhkan dana dan ada pihak yang menambahkan dana atau memodalkan dana. Nah, bagi pihak yang membutuhkan dana, tujuan pasar uang yaitu yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan dalam jangka pendek. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan modal kerja perusahaan. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Yang keempat, sedang kalah keliring. Sedangkan tujuan pasar uang bagi pihak yang menambahkan dana yaitu untuk memperoleh penghasilan dari tingkat suku bunga tertentu. Yang kedua, untuk membantu pihak-pihak yang sedang kesulitan uang. Yang ketiga, untuk spekulasi. Pelaku-pelaku di dalam pasar uang yaitu ada bank, yayasan, perusahaan, lembaga pemerintah, individu atau rumah tangga, serta lembaga-lembaga keuangan lainnya. Kelebihan pasar uang yaitu sarana untuk mencari pinjaman dana jangka pendek bagi perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas, dan sarana untuk menempatkan kelebihan dana yang dimiliki oleh badan usaha. Selanjutnya ada risiko pasar uang. Pasti pada tahu kan, setiap pasar itu pasti memiliki banyak risiko. Salah satunya di pasar uang. Risiko di pasar uang ada beberapa. Yang pertama, risiko pasar. Yang kedua, risiko reinvest. Yang ketiga, risiko gagal bayar. Yang keempat, risiko inflasi. Yang kelima, risiko valuta. Keenam, risiko likuiditas. Dan yang ketujuh adalah risiko negara. Tadi pembahasan tentang pasar uang, maka selanjutnya ini akan pembahasan tentang pasar modal. Kalian pernah beli sesuatu kan di pasar tradisional? Kalau iya, berarti kalian sudah pernah melakukan transaksi jual beli. Nah, ini juga nggak ada bedanya dengan pasar modal. Di pasar modal juga ada kegiatan transaksi jual beli. Tetapi di pasar modal yang diperjualkan adalah surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan yang membutuhkan modal usaha. Selain itu, yang diperdagangkan pun berupa instrumen keuangan yang terdiri dari saham, surat hutang, dan reksadana. Sedangkan surat berharga lazim disebut dengan efek. Pasar modal merupakan wadah yang mempertemukan emiten sebagai pihak yang membutuhkan dana dengan investor sebagai pihak yang menyediakan dana. Pasti bingung kan, apa itu emiten dan apa itu investor? Emiten adalah suatu pihak atau perusahaan yang menawarkan efeknya kepada masyarakat. Investor melalui penawaran umum
dengan tujuan agar mendapatkan sumber pendanaan melalui wadah pasar modal yang menawarkan efeknya seperti saham, obligasi, dan sukuk. Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum proses jual beli terjadi. Emiten harus mengungkapkan data perusahaan secara lengkap. Selain itu, emiten juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan keuangan perusahaan secara berkala agar diketahui oleh investor. Kewajiban emiten ini yang nantinya menjadi hak bagi para pemegang saham atau investor. Tidak hanya pihak emiten saja yang mendapat keuntungan. Dengan menginvestasikan dananya, investor juga akan mendapatkan imbalan atau return. Agar transaksi jual beli di pasar modal berlangsung secara teratur, wajar dan efisien, maka perlu keterlibatan berbagai pihak seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, BEI yaitu Bursa Efek Indonesia, KPEI atau Clearing Penjaminan Efek Indonesia, KSEI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia, perusahaan efek, lembaga penunjang, profesi penunjang, pemodal, dan emiten. Pihak inilah yang nantinya akan memfasilitasi kebutuhan dan menjamin transaksi jual beli di pasar modal yang berlangsung dengan nyaman dan terkendali bagi semua pihak. Dengan adanya pasar modal, aktivitas perekonomian menjadi meningkat karena pasar modal merupakan alternatif pendanaan bagi perusahaan-perusahaan untuk dapat meningkatkan pendapatan perusahaan dan memiliki dampak positif bagi negara dan masyarakat luar. Nah, ini tadi penjelasan dari pasar uang dan pasar modal yang dapat saya jelaskan. Dan kita sudah berada di akhir video. Akan saya tutup. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Dan jangan lupa di-share teman-teman.